Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pelaksanaan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan terhadap masalah etika dilema dengan nilai kebajikan. Jadi ada beberapa pertanyaan. Ini adalah salah satu tugas untuk CGP modul 3.2 yang mana kita ini ada demonstrasi kontekstual untuk melihat langsung dilema-dilema yang diselesaikan oleh pimpinan di sekolah-sekolah. Yang pertama ini ada pertanyaan, Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Nah, jadi begini, berbicara kasus-kasus etika moral, kalau kita mau identifikasi, kan di lingkungan sekolah itu kan yang sering terjadi bagaimana etika siswa, bagaimana termasuk etika bapak ibu guru, kita identifikasi. Nah, tentu setelah kita identifikasi masalah-masalah itu kita carikan solusi. Misalnya satu dua masalah, tentu kita skala prioritas mana yang kira-kira berdampak paling besar, nah itu yang kita lakukan. Kemudian habis itu etika yang melanggar yang lain. Kira-kira seperti itu. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ketika ada kasus-kasus yang mana dua kepentingan ini sama-sama benar, Pak, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, jadi kalau dua kasus kita temukan atau ada di lingkungan sekolah yang mengandung nilai kebajikan yang benar, tentu ini ya sama-sama kita kita laksanakan, kita dorong, kita apresiasi, kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Kalau kedua-duanya itu benar ya itu tinggal kita timingnya kapan dilaksanakan, karena namanya etika kebajikan itu kan ada hal-hal kapan kita laksanakan, kapan kita tidak laksanakan. Artinya keduanya ini kita bisa lakukan. Kita lakukan. Dipilah-pilah saja yang mana. Iya betul, kita pilah-pilah. Artinya konteksnya yang mana toh. Selanjutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Masalah apa? Iya, terkait dengan permasalahan itu tadi mengandung kebajikan dengan nilai-nilai kebenaran. Nah, nilai-nilai kebenaran saja? Iya, dua-duanya. Dua-duanya. Kalau nilai-nilai kebenaran tentu kita terapkan terus-menerus. Iya. Ya, karena ya ini kaitannya dengan kedisiplinan. Kalau nilai kebenaran itu tidak boleh ditawar-tawar, harus kita laksanakan. Nah, memang untuk melaksanakan nilai-nilai kebenaran itu ya tidak mudah karena banyak tantangannya. Makanya ini diperlukan kolaborasi untuk kita laksanakan nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian nilai-nilai yang tidak baik itu ini yang harus kita sikapi secara bersama. Artinya tidak bisa dilaksanakan oleh saya sendiri, tetapi harus ada kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, sekolah dengan orang tua siswa, komite, termasuk juga siswa. Karena kita di sini ya tidak bisa kita selesaikan satu masalah, jadi harus selalu kita lihat secara bersama-sama. Kalau itu skopnya ke siswa, kita ya mungkin ya antara guru dengan guru atau antara dengan siswa itu kita lakukan. Kalau sudah ada kaitannya dengan di luar, maka itu kita harus melibatkan beberapa komponen masyarakat. Kalau perlu ya kita undang dengan masyarakat yang yang ada masalah termasuk anaknya yang kita selesaikan secara bersama-sama. Begitu juga pertimbangan dari Bapak Ibu guru ini sangat kita harapkan karena ya paling bagus banyak kepala yang berpikir, banyak melihat ya itu ya penyelesaian akan komprehensif, akan lebih paripurna. Saya pikir seperti itu. Ini selanjutnya, Pak. Kalau ada sebuah permasalahan, adakah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang mana ini harus terjadwal sesuai bentuk dan prosedur? Ini. Kalau yang terjadwal itu berarti yang direncanakan. Ya, tapi kalau itu direncanakan harus diselesaikan seketika itu. Nah, tetapi yang paling utama di sini ya
kita lakukan preventif. Iya. Ya, jangan kita lakukan kuratif. Kuratif itu terakhir pengobatan. Iya. Nah, tetapi manakala ini sudah terjadi, maka kita lihat persoalan mana tadi yang harus urgen, yang harus kita selesaikan. Terpenting. Yang terpenting berdampak, katakanlah berdampak sangat besar terhadap lingkungan sekolah, terhadap masyarakat, termasuk ya termasuk kita. Jadi tidak boleh itu, tidak boleh bermalam, tidak boleh, harus iya, diselesaikan pada saat itu. Kecuali misalnya kita melibatkan lagi dengan orang luar, itu juga harus iya, kita selesaikan. Misalnya tindakan-tindakan kriminal mana kita itu bisa kita, kalau bisa kita selesaikan di dalam, kita selesaikan di dalam. Kalau tidak, tentu kita minta bantuan pada penegak hukum, untuk menyelesaikan, karena ya, butuh juga pemikiran dulu. Nah, kan perlu kolaborasi antara semua unsur pemerintahan. Ya, ini yang terakhir Pak, pertanyaannya dari semua Bapak yang telah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan di itu? Kalau berbicara pengalaman, maka semakin umur kita tua, semakin banyak masalah, semakin kita berpengalaman dan mudah untuk kita menyelesaikan masalah. Pengambilan keputusan lebih bagus. Jadi istilahnya, jangan ada masalah menambah masalah, tetapi ada masalah kita selesaikan masalah itu. Sehingga ya tidak berulang-ulang. Bahkan saya inginkan itu, jangan sampai peristiwa satu terjadi lagi yang sama. Itu seperti itu kira-kira. Jadi ketika ada masalah harus segera dilakukan. Harus segera. Kemudian menjadi pembelajaran ketika pribadinya bahwa dan saya itu sudah berpengalaman menghadapi berbagai masalah. Keputusan itu cepat bisa direalisasi. Ya, selamat pagi Bu Kaya. Pagi. Maaf mengganggu waktunya ini karena sebelum kami ada janjian untuk mengadakan wawancara terkait bagaimana problematika di sekolah. Iya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan tanyakan, semoga Ibu tenang dan mendapatkan ini yang pertama Ibu, kira-kira Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau dilema moral selama ini seperti apa? Selama ini saya saat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, saya itu berkoordinasi dengan guru saya untuk melihat kasus tersebut, siapa yang terlibat, dengan melihat kebenaran yang ada, untuk dilakukan pengujian kebenarannya, lalu musyawarah untuk pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah disepakati bersama di sekolah. Jadi sesuai aturan memang kita gunakan dan mengajak beberapa teman guru untuk berdiskusi. Betul. Selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah? Apakah itu kasus tersebut dalam dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Memang menjadi dilema ya bagi seorang pemimpin untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah kami buat, yang sudah kami sepakati bersama, tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang banyak. Jadi memang nggak bisa dipisahkan gitu. Betul. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa lakukan selama ini? Langkah sebelum mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada, itu yang pertama itu dengan mencari fakta atau datanya, kemudian kemudian pemanggilan yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan kita panggil, kemudian koordinasi dengan pihak yang terkait, siapa saja yang terkait dalam kasus itu. Iya betul. Kemudian komunikasi dulu bersama staf atau guru-guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Selanjutnya Ibu, dalam menghadapi berbagai masalah, ada tantangan dalam pengambilan kasus adakah tantangan dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi kasus-kasus yang ada? Bisa diulang Pak? Adakah tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangan dalam pengambilan keputusan ya. Karena tantangan dalam mengambil keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak
Jadi tantangan saya dalam pengambilan keputusan itu terkait dengan kebijakan yang berkaitan itu dengan misalnya anak-anak yang orang tuanya itu pejabat, Iya. atau yang apa ya, semacam Anggap dia terlalu mempunyai kedudukan Iya. atau posisi, sehingga mempunyai dampak pada kebijakan sekolah itu terkait dengan turut campurnya pihak-pihak lain. Betul, ya mestinya kan ini Iya. ada sekolah yang Betul, karena kemarin itu memang sempat ada kasus Iya. orang tuanya itu kerja di pengadilan. Iya. Dia itu memakai apa? Seragam dah. Jadi kayak mengintervensi lah, padahal sebenarnya kan tidak boleh ada Iya, sekolah dalam seperti sekolah. itulah, Iya, kira-kira. memang sangat Iya. sulit, yang sulit. iya ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya Bu, adakah jadwal tertentu, misalnya ada sebuah kasus, Ibu menjadwalkan ini mau diselesaikan nanti atau secepatnya misalnya, atau langsung diselesaikan di tempat? Oh iya. Karena ini biasanya kasus ini munculnya tidak rutin ya, Iya, sehingga tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika ini. Tergantung ringan beratnya kasus saja itu Pak. Jika kasus itu ringan maka diselesaikan pada saat itu. Iya. Kalau kasusnya agak berat mungkin ada berpikir, betul. musyawarah. Betul, musyawarah dengan pihak-pihak yang Iya. terkait, semacam siswanya, orang tua siswa atau anggota di sekolah. Ya, yang selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam membantu pengambilan keputusan ini? Faktor-faktor ya yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan, koordinasi yang baik dengan tim lah, dengan guru, komite, Iya. wali murid, iya. Serta peraturan yang sudah berlaku di sekolah yang sudah Harus memang disepakati. disosialisasikan Iya, betul. peraturan Betul. Biasa kira itu. Ya. Yang terakhir nih Bu, dari semua yang Ibu telah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman untuk mengambil keputusan di etika? Oke, pembelajaran yang dapat saya dapatkan dari pembelajaran etika ini dalam pengambilan keputusan, ya, Iya. itu pentingnya komunikasi dan koordinasi Kolaborasi. yang baik, ya, kolaborasi pada semua pihak. Pihak. Gitu. Dalam pengambilan keputusan akhir yang diambil itu sesuai sasaran dan berdampak positif kepada semua anak siswa. Iya, mungkin seperti itu Bu. Jadi sampai pada akhir tadi, setelah Ibu sampaikan itu sudah berakhir wawancara kita, dan saya mengucapkan banyak terima kasih